Kalau nggak bisa nggak apa-apa, tapi kalau bisa ya silahkan ya, supaya bisa menggunakan softwarenya ya, Fansim ya. Software Fansimnya sudah dibuka? Sudah, Pak. Sudah ya, Sudah, Pak. oke. Oke, Pak. Oke ya, sudah bisa semua install berarti kan? Ya, Aman, Pak. artinya sudah nggak ada masalah. Oke, ini tampilannya seperti ini ya, kelihatan nggak? Ini juga ngedip-ngedip terus. Terlihat, Pak. Kelihatan ya. Oke, sekarang mulainya gimana ya? Kita klik di sini ada new model ya, pojok kiri atas. Ada new model atau file new sama juga gitu ya, atau Control N juga boleh. Ya, diklik, nanti muncul seperti ini. Muncul seperti ini. Sama ya. Oke. Jadi kalau nanti terputus langsung kasih tahu ya. Kalau terputus. Oke, muncul seperti ini initial time ya dengan final time. Nah, artinya apa? Ini sebenarnya bisa digunakan ya. Kita mau ganti dengan tahun 2020. Analisisnya sampai 2030 misalnya itu bisa. Atau kalau mau dari tahun ke-0 sampai tahun ke-100 itu maknanya. Nah, time step-nya ya itu bisa mulai dari kita mau buat apakah dia intervalnya 1,5, 0,25 atau seterusnya. Gitu ya. Nah, ini unit time-nya kita bisa buat dia apakah tahunan, bulanan, semesteran atau mingguan atau harian atau jam atau menit atau detik ya. Nah, Euler ini ya tidak usah diganti karena dia bicaranya adalah apa namanya eksponensial ya. Jadi ini formula eksponensial dengan apa trigonometri. Jadi ini kita nggak usah rubah ya. Kita pakai aja yang Euler. Ya, jadi kita klik OK seperti ini. Nah, di sini tuh banyak simbol-simbol ya, banyak simbol-simbol. Kalau yang atas saya yakin tahu lah semua lah ya. Ini new model, open model, save, print itu udah tahu, cut, copy, paste udah tahu. Nanti yang akan kita gunakan itu yang simulate ini, yang kanan untuk ngeran modelnya ya. Nah, terus di sini ada log scat, ada move ya. Move ini untuk memindahkan modelnya ya. Terus ada variabel ya. Ini yang akan kita pakai biasanya. Variabel, level atau stop, arrow atau panah penunjuk ya, rate. Ya, ini biasa disebut orang flow ya, kalau di software lain flow nyebutnya. Ya, shadow variable jika terlalu jauh jaraknya kita bisa pakai shadow variable ya. Terus kita bisa delete jika salah ya dalam menggambar. Nah, ini adalah equation persamaannya. Ya, jadi jangan heran nanti kita gambar-gambar tiba-tiba ada matematiknya gitu ya. Nah, ini kita menggunakan equation ini. Nah, ini untuk membuat modelnya kita pakai yang icon-icon yang ada di atas ini untuk membuat model. Ya, yang ini, yang gambar tangan sampai ini. Itu kita membuat modelnya dari sini. Nah, kalau yang kiri ini untuk melihat hasilnya. Ya, melihat hasilnya. Apakah dokumennya seperti apa. Jadi nanti kita klik dokumen, muncul tuh rumus-rumus ya, persamaan-persamaan gitu ya. Ini muncul dokumen. Nah, terus ada lagi graph. Graph itu untuk lihat grafiknya, table itu untuk lihat tabel ya. Tabel ke kanan, kalau table time, tabel ke bawah ya. Nah, itu apa namanya? Salah satu pemahaman untuk menggunakan icon-icon atau gambar-gambar yang ada di Fansim ini. Oke, ya. Jadi gini, sekarang kita coba ya. Di dalam Fansim ini sebenarnya ada dua hal. Yang pertama adalah causal loop, ya, causal loop diagram. Yang kedua adalah stock flow diagram. Nah, kalau causal loop diagram sebenarnya kita bisa menggunakan dengan gambar biasa saja, dengan PowerPoint bisa, dengan Word bisa gitu ya. Tidak terlalu berfungsi lah kalau di Fansim ini ya. Cuman enaknya dia buat gambar yang rumit dia lebih mudah gitu ya. Nah, causal loop diagram itu hanya mau menunjukkan bagaimana pola hubungannya antar satu variabel dengan variabel lain ya. Nah, contohnya saya buat seperti ini misalnya ya.
kita klik misalnya di sini, kalau nggak salah ada di slide itu bagaimana membuat causal loop diagram ya, yang sederhana. Ya misalnya ini, klik. Saya misalnya yang paling mudah contohnya adalah mau membuat hubungan antara deposito dengan bunga dan deposito. Ya misalnya. Ya jadi ini belum kita causal loop diagram ini fungsinya defensi belum terlalu banyak ya. Jadi masih hanya menggambar saja. Ya menggambar saja. Oke, kita klik ini misalnya, ya Anda bisa ikutin, klik variabel, ya, klik variabel, lalu klik di sini, ya, muncul seperti ini, misalnya, ya, kita ketik aja bunga. Ini kita membuat causal loop diagram dulu ya, belum ke stock flow ya. Ini kita mau buat causal loop. Nah, klik bunga terus enter, ya, bunga bank ya maksudnya ya, bunga bank atau apa ya namanya, discount rate. Ya, atau terserah Anda mau ganti discount rate juga boleh. Discount rate, ya. Nah, discount rate ini ada hubungannya dengan deposito. Kita klik ini, misalnya. Ini kita buat contoh yang sederhana dulu. Ya. Oke, kalau sudah kita klik arrow di sini, ya, ada hubungan timbal balik antara discount rate dengan deposito. Ya, ini juga seperti ini. Ada hubungan timbal balik. Oke. Ya, nah nanti kita harus membuat tandanya. Nah, hubungannya apa? Jika diskon rate bertambah, ya, suku bunganya semakin apa ya, interest rate-nya bertambah, maka deposito atau pokoknya juga akan bertambah. Ya, sehingga kita buat di situ klik kanan di panahnya, di sini ada polarity-nya plus. Ya, plus. Maka ada tanda seperti itu. Ya. Nah, deposito juga akan berpengaruh terhadap bunga. Yes. Jadi bunga berbunga kalau orang bilang. Ya. Polanya seperti itu. Ya. Ini kita sebut interest rate mungkin lebih tepat ya. Interest rate. Oke. Ya, selanjutnya kita klik balancing di sini. Ini kita membuat contoh yang sederhana dulu ya, contoh yang sederhana dari causal loop diagram. Gitu. Kalau kita mau rubah hurufnya ada di bawah di sini. Misalnya saya mau rubah ke apa ya? Arial misalnya. Itu bisa klik Arial. Hurufnya, angkanya apa? Size hurufnya dirubah bisa di sini di bawah. Ya. Kita mau rubah ukuran line-nya juga bisa di sini. Ya, mau rubah warnanya juga bisa di sini. Ya. Ya ini apa namanya causal loop deposito misalnya. Ya. Ini kita sebut dengan causal loop diagram deposito. Itu aja misalnya. Oke. Nah, ini tujuannya membuat ini kita hanya mau ingin mengetahui kalau deposito ada bunganya, bagaimana dengan depositonya? Jika deposito bertambah, bagaimana dengan bunganya? Ya, istilahnya bunga berbunga. Nah, ini contoh sederhana yang paling mudah, interest rate dengan deposito. Ya, jadi kalau kita bisa kembangkan, ini deposito bisa kemana, interest rate bisa kemana, gitu ya. Ya, jadi ini yang sederhana. Nah, ini kita bisa copy ya, kita copy ke, misalnya ke PowerPoint misalnya, atau ke Word, terserah aja ya. Kita bisa copy ke Word. Ya, ini causal loop.
Ya, contohnya ini kalau udah kita copy, kita paste ya di Word, ini namanya causal loop. Ya, sebenarnya membuat ini bisa di mana aja ya, bisa di Word-nya sendiri juga bisa, cukup kan sebenarnya. Cuma apa namanya, kelihatan lebih apa ya, lebih sistem gitu. Ya. Oke, ini contoh sederhana ya di dalam membuat apa namanya, causal loop ya. Ini Anda bisa save ya, kita belum ada matematik di situ ya. Ini namanya causal loop diagram untuk deposito. Anda bisa save. Oke, selanjutnya ada pertanyaan sampai di sini? Kalau nggak ada, kita tutup file ini, kita run stock flow-nya. Saya Pak mau nanya. Ya. Tadi maaf Pak, kalau bikin tanda plusnya tuh tadi gimana ya? Oh ya, terlalu cepat ya. Nah, kalau misalnya kita mau pakai biar kelihatan ininya gimana ya, pakai window apa entire screen ya, supaya kita rubah ke Word bisa kelihatan, rubah ke fansim kelihatan. Pakai entire Pak. Entire screen, Pak. Entire ya nih ya. saya orang jadul jadi. Oke, ini kelihatan apa ini sekarang? Google Meet-nya, Pak. Google Meet. Nah, Kalau sekarang ini Word. Pak. Word, oke. Ya, jadi udah bisa copy paste ke situ ya. Jadi gini, kalau mau membuat apa namanya, ini misalnya tadi interest. Ini. Nah, ini kan panah. Klik kanan di sininya, klik kanan di panahnya. Pokoknya di sepanjang ini boleh kita klik kanan aja, di sepanjang ini. Nah, muncul seperti ini. Klik kanan, muncul tanda ini, kita ambil aja plus. Artinya apa? Artinya interest rate akan meningkatkan deposito, ya pokoknya. Terus bunganya juga akan semakin bertambah jika pokoknya bertambah. Maknanya itu. Ya. Nah, terus kita taruh di tengah di sini ada huruf B. Apa maknanya B? B itu artinya balancing. Ya, jadi saling mempengaruhi antar satu variabel terhadap variabel lainnya, ya. Itu di sininya ada balancing. Untuk maaf, bukan balancing, reinforcing. Maaf. RR, ya, huruf R. Ini kalau salah kita klik aja gambar tong sampah nih, kita klik situ, ya. Ini R. R itu reinforcing, saling meningkatkan antar satu variabel dengan variabel lain, atau saling menurunkan antar satu variabel dengan variabel lain. Kalau balancing itu saling menyeimbangkan sampai titik keseimbangan tertentu. Ada yang bertanya tadi? Apa? Ya Pak, saya Pak. Nah. Itu plus ini hanya tanda apa masuk ke rumus juga Pak? Karena kita masuknya ke causal loop diagram, ini hanya sebatas tanda saja, informasi saja. Sebatas informasi saja. Oke Pak, makasih Pak. Ya. Oke, ya sederhana, ini yang sederhana ya. Kalau kita mau buat nanti ada yang rumit, ada gitu ya. Oke, terus ini kita tutup ya. Sekarang ini kan stock flow-nya nih, stock flow diagramnya. Maaf, causal loop diagramnya. Nah, sekarang kita buat stock flow diagramnya. Ya, kita buat stock flow diagramnya. Misalnya kita klik lagi berarti new, gitu ya, new. Misalnya ini saya mau rubah 2020, gitu ya. Initial time artinya initial time itu waktu awal ya, waktu awal. Nah, ini mau saya rubah kira-kira 2020. 2030, 10 tahun lah ya. 10 tahun. Ini saya rubah time step-nya tetap 1, unit
time-nya saya rubah tahunan. Saya ingin tahu deposito saya dalam 2030 misalnya. Ya walaupun dengan Excel pun bisa gitu ya. Oke, ini sudah 2020, final time-nya 2030, ini year. Kita klik OK. Ya. Nah, kita kerja di lembar kerja ini, ya. Tadi apa? Yang ada deposito, ya. Ini kita ambil stok. Stok itu apa ya? Kayak ibaratnya gini. Stok itu seperti air apa namanya? Bak mandi. Ya. Jadi semacam bak mandi gitu ya. Ini deposito. Ya. Terus kita ambil rate di sini. Rate itu semacam aliran. Aliran yang masuk ke dalam apa namanya bak mandi. Ya. Terus kita lihat di sini. Maaf, masih mengikuti nggak? Masih, Pak? Masih ya. Oke, udah bisa gambar gini? Udah, Pak, sama. Oke, sama ya. Nah, terus kita klik ke sini. Ya, ada feedback namanya. Tadi kan ada feedback. Deposito akan mempengaruhi ya, ada feedback. Ya, deposito akan mempengaruhi bunga. Ya, feedback. Oke. Nah, terus yang selanjutnya kita buat di sini rate-nya. Diskon rate atau rate. Ya, kita klik rate ke sini. Nah, Anda sudah berhasil membuat gambar ya. Oke. Ya, sampai sini udah semua ya. Tidak ada yang ketinggalan. Nah, dari hasil membuat gambar-menggambar ini, ya, gambar-menggambar ini, kita membuat apa namanya? Sekarang memasukkan angka-angkanya, ya, angka-angkanya. Misalnya dengan mengklik ini equation, ya, klik. Nah, hitam semua. Jadi kalau dia hitam semua gini, berarti apa namanya? Selama masih ada yang hitam, berarti itu belum terisi dengan benar. Ya, belum terisi dengan benar. Jadi kalau kita sudah isi dengan benar, dia berubah warnanya menjadi putih, gitu ya. Jadi kalau dia belum benar, selama belum benar, maka akan terus apa namanya? Berwarna hitam. Maka kita harus beresin itu. Nah, sekarang kita klik misalnya deposito, ya. Kita klik. Nah, di sini ada initial value. Ya. Nah, di sini, jadi ada dua kolom ya. Ini initial value. Ini ada deposito, kita lihat klik ini ya. Ada deposito, ada interest rate. Kita lihat gambarnya. Ya. Kita lihat ada deposito, ada interest rate. Ya. Berarti apa? Yang berhubungan langsung dengan deposito itu adalah deposito itu sendiri dan interest rate di sini. Paham ya? Jadi kita bisa lihat hubungannya di sini deposito dengan interest rate. Nih, di kotak ini nih yang kanan. Deposito dan interest rate. Nah, itu artinya ada hubungan langsung. Ya. Nah, deposito di sini sudah diisi oleh name di sini di atas. Ya. Interest rate di sini sudah diisi di sini, equation intake ini. Ya. Nah, sekarang kita diminta mengisi initial value, nilai awalnya berapa. Karena tadi seperti bak mandi tadi ya, kita isi ya sama dengan itu, kita isi initial value artinya deposito awalnya berapa, air yang ada di bak mandi berapa gitu ya, sama dengan itu. Misalnya kita isi initial value-nya, deposito kita ada $1.000 misalnya, kita klik initial value, kita isi 1.000 ya. Oke. Kalau sudah, kita klik OK. Ya, ini saya ajarkan yang sederhana dulu ya. Jadi kalau nanti Anda sudah mahir, Anda bisa gunakan function-function yang ada di sini nih. Ini functionnya semua. Ya, tapi karena kita masih awal, kita tidak gunakan dulu. Ya. Jadi initial value kita klik OK. Berubah jadi putih dia. Artinya apa? Artinya semua
tadi sudah terisi di sini. Walaupun kita hanya ngisi angka 1000, ya dia sudah keisi. Kenapa? Karena tadi link ini deposito sudah terisi di name di atas ini, interest rate sudah terisi di intake ini, ya sudah keisi semua. Nah, sekarang kita klik misalnya interest rate, ya interest rate. Sudah? Nah, sekarang kita equation, lihat ya, bedanya apa? Kalau di sana tadi, yang awal tadi ya, kita lihat di sini. Kalau ini initial value. Kalau initial value berarti kita harus mengisi nilai. Ya. Tapi kalau yang ini interest rate kita klik munculnya equation, berarti kita harus ngisi persamaan di sini. Ya, persamaannya apa? Yang ada di sini. Gitu. Artinya apa? Kita lihat, ya. Interest rate itu dipengaruhi oleh ini gambarnya, kita lihat gambarnya. Interest rate, ini kan di kotak ini deposito dengan rate. Ya, kita lihat name-nya interest rate di atas. Ya. Interest rate ini ada hubungan antara rate dengan deposito. Ya, berarti kita harus membuat fungsi matematik ya atau persamaan dari adanya hubungan ini. Ya. Nah, karena kita tahu bahwa deposito itu ya akan bunga itu interest rate itu bunga itu akan dipengaruhi dari rate-nya, dari tingkat bunganya. Maka kita kali deposito dikali ya, kali itu dengan bintang ya ada di sini dengan rate. Ya. Kita klik OK. Nah, sudah muncul seperti ini. Ya. Nah, kalau sudah muncul seperti ini ya, putih, ya berarti sudah selesai yang interest rate. Masih tinggal satu, apa itu? Rate. Ya, tinggal kita klik aja rate. Nah, muncul. Kita isi 0, misalnya berapa ya? Bunga 0,1 kali ya. Ya, oke, kita isi 0,1. Ya, sudah putih. Oke. Ya. Nah, pasti ada pertanyaan. Itu kan equation. Nah, kita lihat di sini. Ya, ini equation, tapi tidak ada di sini. Ya. Kenapa? Rate tidak dipengaruhi oleh apapun. Ya, rate tidak dipengaruhi oleh apapun. Oke. Kita klik OK. Nah, sudah jalan di sini, ya. Sudah oke. Nah, terus apa? Kita bisa buat apa namanya? Kita run dulu aja. Ya, kita run. Ya, klik simulate. Ya, klik yes. Kita lihat di sini kurvanya seperti ini. Ya, kita klik table time, kurvanya seperti ini. Ya. Tuh, kita klik ini, muncul ini kurvanya. Ya. Oke, sudah kelihatan? Ya, kita kalau mau pindahkan ke Word, kita edit, copy, atau Ctrl+C bisa kita pindahkan ke Word. Ya, sekarang kita lihat, cek depositonya, ini tabel time-nya. Ya, 2020, uang saya berapa tadi? 1000. Ya. Dalam 2030 uang saya jadi 2.593. Misalnya ya, ini bunga kan. Ya. Nah, kita lihat di sini benar nggak? Kalau 1000 tadi ya, kita hitung-hitungan biasa aja. 1000 ya, punya pokok deposito 1000 tahun 2020. Tahun 2021 dengan bunga 10%, benar nggak hasilnya jadi 1.100? Ya, kita bisa cek. Benar ya? Anda kali aja coba pakai kalkulator. Ya. 2020 kita punya uang 1000, di 2021 dengan bunga 10%, uangnya depositonya jadi 1.100. Benar nggak? Benar ya? Karena 1000 kali 10% kan 100. Ya, 100 tambah pokoknya 1.100.
2022 ya, tadi yang saya bilang bunga berbunga 1.100 kali 10%. Ya. Berapa? 110. Nah, 110 tambah 1.100. 1.210. Nah, ini kita bisa kelihatan. Ya. Oke, itu contoh sederhana, ya. Contoh sederhana yang bisa kita buat. Oke, apa di sini ada yang mau bertanya nggak? Pak mau bertanya, Pak. Ya. Tadi ketinggalan untuk ngeran dia biar jadi ada hasil angka-angkanya gimana ya, Pak? Oh ini. Tapi ini udah selesai ini. Udah bikin Udah. angka-angkanya udah tadi. Ya, masukin angka udah semua. Sudah, Pak. Udah. Tinggal klik run nih, simulate. Klik simulate yang di mana? Di yang hijau ini loh, panah kanan ke hijau. Simulate, klik aja, klik, gitu muncul ini question from question, klik yes. Nah, kalau sudah yes terus balik lagi berarti udah beres tuh ngerannya, berarti nggak ada masalah. Sudah? Kalau sudah, klik ini, mana aja terserah ya. Anda mau klik deposito, ya. Klik gambar ini munculnya, gitu. Ya, atau mau klik tabelnya, di sini ada tabel, klik tabel. Ya, atau Baik, terima kasih, Pak. ya, ya kita lihat kita membandingkan misalnya pertambahan deposito dengan suku bunga, ini bisa. Tuh. Ya, depositonya naik terus, suku bunganya naik terus, gitu ya. Itu bisa. Oke. Oh, mohon maaf, saya mau tanya, Pak. Iya, silakan. Tadi saya sempat ketinggalan yang masukin Yang variabel di deposito sama interest rate, Pak. Yang ini, function ya? Iya, Nah, fungsinya, Pak. Kita ulang ya. Oke, kita ulang. Tapi gambarnya udah beres, Has. Sudah, Pak. Oke, kita klik ini ya, kita klik equation. Ya. Terus kalau udah klik equation ini nih, panah ini apa? Panahnya ya. Kita klik yang mana yang mau kita isi. Nah, kita klik ya, muncul ini. Ya. Nah, deposito ini dilihat di sini di kolom yang kanan, kotak kanan ada deposito, ada interest rate. Artinya apa? Ada yang saling berhubungan antara deposito dengan interest rate. Gambarnya persis sama. Ya, persis sama. Oke. Nah, deposito sudah dipakai jadi namanya ini di atas. Variable information, name, deposito. Berarti sudah ada dipakai. Interest rate sudah dipakai di equation sama dengan integral dari interest rate. Berarti kita tinggal isi initial value-nya misalnya 1.000 gitu ya. Kalau sudah diklik OK. Ya. Terus kita kalau sudah dia putih berarti sudah oke. Tinggal yang hitam kita klik interest rate misalnya. Nah, di sini rumus isinya. Equation sama dengan gitu ya. Deposito kali rate. Karena kan memang rumusnya itu kan, deposito kali suku bunga kan gitu. Ya, deposito kali rate, deposito kali rate. Nah, di oke nanti dia jadi putih. Nah, terakhir adalah rate. Kita isi aja karena dia di sini tidak ada informasi apa-apa, ya dia dianggap sebagai equation. Nah, maka kita anggap dia sebagai konstanta saja. Jadi 0,1 misalnya, 10% aja suku bunganya misalnya. Ya, kita klik. Oke. Nah, kalau sudah putih semua, berarti sudah bisa di-run. Ya, sudah bisa di-run. Kita tinggal klik simulate. Yes, gitu. Berarti udah selesai tuh. Ya, gambarnya sudah bisa kita lihat. Ada pertanyaan? Oke, baik, Pak. Terima kasih. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Kalau itu Pak, yang table sama table time tuh
Itu berarti bedanya apa, Pak? Oh, kalau tabel biasa dia ke kanan, tuh ke kanan. Angkanya ke kanan, paham nggak? Kalau table time dia angkanya ke bawah, itu aja bedanya. Oh, Ya, ini kan nanti kan kadang-kadang ada kebutuhan orang apa namanya butuh tabelnya itu ke kanan kan ada yang kayak gitu kan, ada yang butuh tabelnya ke bawah. Gitu. Itu aja, nggak ada perbedaan apa-apa. terima Oke, kasih. ada lagi? Ada nggak ada? Kalau nggak ada kita save aja ini misalnya. Ya. Misalnya kita mau lihat kalau suku bunganya berubah menjadi 0,2, kita klik aja ini, klik 0,2 kita ganti. Ya, run. Bisa juga. Gitu ya. Atau misalkan kita mau simulasi, bisa juga misalnya rate yang pertama 0,1, rate yang kedua 0, ini ya. Kita rubah bisa juga. Ya, misalnya nih 1 kita run. Ya. Tuh. Bisa tuh. Ya. Jadi yang satu depositonya 10%, yang satu depositonya 20%. Ya. Kelihatan bedanya kan? Nah, ini bisa kita simulasi seperti itu, ya. Jadi istilahnya kita bisa pakai istilahnya tuh skenario. Ya. Ya, oke lah kita buat yang sederhana dulu lah sebelum kemana-mana. Oke, kalau nggak ada kita coba dengan contoh yang lain ya, contoh yang lain. Contohnya apa tadi ya? Bentar ya, saya tutup setelah. Saya buka PowerPoint-nya. Nah, tadi kan kita lihat di sini ya. Tadi causal loop Anda sudah bisa, ya, sudah bisa. Yang tadi yang apa namanya reinforcing deposito tadi ya, Anda sudah bisa membuat stock flow diagram untuk apa namanya tadi deposito sudah bisa, ya. Berarti Anda sudah bisa 2 tuh. Tapi memang sederhana, iya. Kita mulai dengan yang sederhana ya. Oke, berarti Anda sudah bisa 2 ya. Beda causal loop dengan stock flow diagram sudah tahu ya bedanya, ya. Nah sekarang kita lihat yang contoh ini. Ya, contoh ini. Nah, ini balancing nih, karena plus minus gitu ya. Jadi, Fox itu apa ya? Serigala ya, kalau nggak salah ya. Serigala makin bertambah jika kelincinya ada, gitu. Ya, tapi kelinci itu akan dimakan oleh serigala, gitu ya. Nah, sehingga apa? Kalau kelincinya makin bertambah, serigalanya makin bertambah, karena ada makanan. Tapi kalau kelincinya berkurang, serigalanya nanti juga akan berkurang, gitu ya. Sampai titik itulah kita akan cari. Tapi kita belum sampai titik naik turun gitu ya. Punah ada ya. Jadi kita sampai mencari satu titik saja dulu. Titik optimalnya berapa sih sebenarnya sehingga resource untuk kelinci ini habis dimakan oleh serigala gitu ya. Nah, itu kita bisa cari. Kita lihat di sini fox sebagai pemangsa dan kelinci sebagai mangsa. Hubungan yang terjadi adalah balancing yang dinamakan dengan huruf B karena saling menyeimbangkan. Ya, sama dengan ikan di laut. Ikan di laut itu balancing ya. Jika ada nelayan mengambil ikan, ya, maka ikannya akan habis. Kalau ikannya habis, nelayannya akan berkurang menangkap ikan. Ya sama, itu balancing. Jadi plus minus. Ya. Tanda positif menunjukkan kelinci akan meningkat populasi fox karena sebagai mangsa, namun sebaliknya tanda negatif menunjukkan fox akan menurun populasi kelinci karena sebagai pemangsa. Ya, fox akan tetap hidup jika ada kelinci sebagai makanan, namun juga jumlah kelinci akan selalu menurun dengan adanya peningkatan jumlah fox. Nah, konsep causal loop diagram itu, ya,
itu seperti Anda menyusun kemarin struktur model sebenarnya. Ya, struktur model. Nah, ini adalah contoh yang sederhana sekali, ya, balancing yang sederhana. Bisa nggak digunakan untuk itu, apa namanya, ikan? Bisa, ya, mirip nih, ikan, nelayan misalnya. Terus di laut sendiri, selain ikan nelayan, bisa kita kembangkan, ternyata ikan di laut juga ada predator prey, gitu ya. Ikan kembung, ikan layang dimakan oleh ikan tenggiri. Nah, di situ ada nelayan. Nelayan nangkep ikan kembung. Nelayan juga nangkep ikan tenggiri. Nah, kan ada 3 tuh kan. Ya, berarti ini bisa dikembangkan pola-polanya. Nah, terus apalagi ikan kembung makan lamun, gitu ya. Nah, lamun itu terdegradasi oleh masyarakat penduduk. Bisa nggak? Bisa. Nah, itu kita kembangkan menjadi lebih kompleks, ya. Jadi yang saya berikan contoh hari ini adalah contoh yang sederhana, ya, belum yang kompleks. Kalau kompleks Anda kembangkan nanti di teknis selanjutnya, ya. Oke, kita lihat di sini. Ini sampai ke sini kan? Ya, sampai ke sini nanti. Nah, sekarang gini aja dulu. Untuk mudahnya, coba Anda buat ini apa namanya, causal loop diagramnya. Bisa nggak causal loop diagramnya? Coba buat dulu. Saya pengen tahu ya, bisa nggak kalau ada kesulitan bisa langsung tanya gitu. Ya, yang mudah dulu buat causal loop diagramnya ya. Coba silakan. Pak, bikinnya 2 variabel aja, Pak. Ya. Tapi yang causal loop dulu aja, causal loop dulu. Ya, Pak. Oke, Makasih, causal Pak. loop dulu yang itu yang plus minus tadi. Kalau ada kesulitan kabari.
Ya, ini salah satu contoh bimbingan saya di Pasca ya. Ini ya, dia membuat ini apa di Kepulauan Marore. Jadi apa illegal economic di apa namanya kepulauan terluar Indonesia, Filipina dengan Marore ini perbatasannya. Dia membuat causal loop-nya diagram apa causal loop-nya sederhana nih. Ya, produksi yellowfin tuna, ya, ketahanan ekologis, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial. Gampang kan, ya? Intinya di mana? Yellowfin. Jadi ikan itu membentuk ketahanan ekologis, ketahanan ekonomi, dan ketahanan sosial. Hubungannya apa ini hubungannya? Ya, ini agak kompleks ya, agak kompleks. Nanti bisa dibuat sistem dinamiknya seperti ini. Tuh, ya. Intinya di sini kan tuna. Ya, ketahanan ekonomi, ketahanan ekologi, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial. Sama ya. Cuman tadi sederhana kan. Nah, sistem dinamiknya bisa dibuat seperti ini. Gitu. Nah, harapannya nanti teman-teman itu semua ya bisa merunut suatu kebijakan dengan cara seperti ini misalnya. Ya, kita lihat di sini ada dimensi sensitivity, ada dimensi adaptif gitu ya. Nah, harapannya seperti itu. Teman-teman semua bisa menyusun apa namanya suatu policy ya berdasarkan apa namanya sistem gitu ya. Menarik loh kalau ini dikembangkan menarik ya karena ini namanya pengembangan model dinamik, jadi tergantung asumsi dan model-model yang digunakan. Ya, modelnya itu nggak kaku misalkan matematik 1+1 sama dengan 2, enggak. Karena kenapa? Karena satu variabel dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lain, gitu ya. Nah, ini yang menariknya model dinamik itu. Jadi nggak kaku dia harus model matematik yang statik gitu, enggak ya, atau model yang udah pasti gitu enggak ya, dia penuh dengan ketidakpastian dan dinamik. Apa tuh? Berarti stokastik dinamik gitu ya. Nah, ini bisa diprediksi dengan ini. Oke. Harapannya nanti teman-teman tuh bisa membuat ini ya, causal loop sederhana seperti ini bisa dikembangkan menjadi model yang rumit seperti ini ya. Oke. Sudah semua? Bisa semua membuat causal loop diagram kelinci Fox? Bisa, Pak. Sudah ya? Oke, bisa. Berarti nggak ada masalah ya. Nah, idenya seperti Aman, itu ya. Jadi kalau kita lihat ini sama dengan yang tadi gitu. Ya. Yang ikan tuna dipengaruhi oleh ketahanan ekologis, ketahanan sosial, ketahanan ekonomi. Kan sama tuh sebenarnya. Intinya di sini tuna gitu. Ya. Nah, sekarang kalau sudah tutup, kita buka stok buat bikin stock flow diagramnya. Ya. Klik new ya. Misalnya kita isi 0 ya. Final time-nya berapa ya? 25 lah ya. 25 atau 20 misalnya atau ya boleh 25 lah, kita buat aja dulu 25 atau 23 lah ya, 23 misalnya. Nah, ininya kita buat misalnya year, tahunan. Oke, kalau sudah Anda bisa susun seperti ini pastikan. Yang gambar ini aja ya, yang gambar stock flow-nya, yang kurvanya belum. Nanti kurvanya saya ajarin. Yang gambar ininya aja dulu. Ya. Oke.
Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Itu yang bikin kelahiran kelinci gimana, Pak? Soalnya saya panahnya ke arah kiri. Oh, dibalik aja. Baliknya gimana, Pak? Dihapus dulu aja. Dihapus dulu. Nih, tekan apa? Gentong nih, delete. Ya, Pak. Nah, dihapus awannya dihapus, terus yang ini apa namanya? Yang tengahnya dihapus, panahnya dihapus. Ya. Oke. Ya. Nanti kamu buatnya gini. Yang kelahiran kelinci ya? Iya, Pak. Oke, nih klik sini. Klik. Nah, muncul awan ya. Ya. Nah, terus mentokin sampai ke ini, ke kotaknya. Terserah lebih juga nggak apa-apa. Ya. Ya. Oke, Klik. Pak. Ya. Pak, saya mau nanya, Pak. Iya. Kalau bikin yang kematian kelincinya gimana, Pak? Ada kelinci. Kematiannya, Pak. Nah, jadi gini, ini ya, saya ini aja ya, klik di sini, nih, yang red-nya sudah ya, diklik ya. Sudah, Pak. Oke, klik aja di sini, di apa namanya, di dalam kotak ini, klik, gitu, udah, tinggal sampai muncul panah. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya.
Pak, saya mau nanya, Ya, silakan. kalau misalkan row-nya itu bersilangan ngaruh nggak Pak sama baca artinya? Maksudnya row-nya itu motong gitu ya? Ya, Hmm. Seharusnya jangan sampai bersilangan. Karena biasanya kalau bersilangan kita gunakan shadow. Ini ada shadow nih. Gitu. Ya, oke Pak. ya. Pak, saya mau nanya Pak. Ya, Nah, kalau bedanya variabel sama level itu apa Pak? variabel dengan level. Oke, kalau variabel itu seperti ini nih. Jadi dia hanya bicara variabel-variabel ya. Nih variabel yang apa namanya rate. Jadi dia hanya bicara saat apa namanya angka ya, angka. Kita lihat di sini. Tuh. Ya, kita isi angka-angka saja. Ya. Nah, kalau kalau stok ya, stok itu dia jadi gini logikanya. Stok itu kalau kita ibaratnya bak mandi. Ya, stok itu bak mandi yang akan diisi air. Nah, apa namanya? Variabel itu ibaratnya kerannya. Ya, yang akan mengisi airnya. Nah, jadi ada namanya nanti di sini keran, di sini aliran, flow. Ini bak mandi. Nah, ibaratnya gini. Stok itu seperti apa? Yang utama. Jadi dia ada yang masuk, ada yang keluar. Contohnya ini ya. Kalau dia stoknya adalah populasi, ini kan populasi kelinci nih. Ya. Populasi kelinci itu dipengaruhi oleh kelahirannya dan kematiannya. Jadi ada yang keluar masuk gitu loh, apa namanya? Pertambahannya. Ya. Jadi seperti bak mandi, ya bak mandi, ada air yang masuk lewat keran gitu. Ada air yang keluar dipakai ya, diciduk ya, dipakai dengan gayung misalnya. Atau ada air yang keluar karena luber. Nah, itu keluar gitu. Itu stok. Nah, kalau variabel itu ini adalah alat bantu untuk membuat variabel. Ya, alat bantu. Artinya apa? Seperti rate lahir di sini itu bisa berupa angka ya, angka kita isi angka kan bisa dia. Ya kan? Kita isi angka. Tapi juga bisa alat bantu untuk variabel persamaan. Nih. Gitu. Ya. Yang membedakan apa? Yang membedakan kalau stok itu dia bicaranya adalah apa namanya ya? Dimensinya lebih apa namanya? Saya lupa istilahnya teh. Full gitu gimana ya? Semacam wadah gitu loh. Itu sih apa namanya? Siapa tadi? Pak. Paham Pak, paham. Ya ya, Bugi ya. Pasti Pak. Ya. Ini sudah semua ini? Sudah? Kalau sudah mari kita entry apa namanya equationnya ya. Kita klik dulu rate lahir. Klik rate lahir. Udah muncul. Kita isi 0,7 ya. Jadi kalau di Vensim itu apa koma itu pakai titik ya. Kalau koma ya kita harus pakai titik. 0,7. Ya, misalnya artinya apa? Kelahiran kelinci itu 70% gitu ya. Ibaratnya begitu. Datanya masih simulasi. Ya. Oke, apalagi? Terus inisial populasi kelinci. Misalnya inisial kelinci awalnya itu ada 1000 misalnya. Ya, kita isi 1000. Populasi awal kelinci 1000. Masih ngikuti? Masih Pak. Oke. Rata umur kelinci. Ya.
bukan rata sebenarnya, rate aja lah ya. Ya terserah sih, mau kita rubah juga nggak apa-apa ya. Rate kematian kelinci sebenarnya ini. Sorry ya, ini kita rubah aja ya. Rate kematian kelinci supaya lebih nyambung. Kematian kelinci. Kita isi ya 0,05. Oke. Terus apa lagi? Kelincinya, kita klik kelincinya. Kita klik kelincinya, ya, kita lihat di situ kelinci sudah dipakai. Kelahiran kurang kematian kelinci sudah dipakai. Yang belum di sini inisial populasi kelinci. Berarti kita klik di sini, ya. Nah, inisial populasi kelinci mengacu ke sini sebenarnya. Ingat nggak yang deposito tadi? Artinya apa? Kita bisa buat boleh, kita nggak bisa buat boleh, ya. Kita sama aja kalau ini saya hapus nih, inisial populasi kelinci saya hapus, ya. Ini langsung saya isi 1000 kan sama, gitu ya maknanya. Oke. Ya, cuman biasanya inisial populasi kelinci dipengaruhi oleh apa? Bisa dikembangkan kembali. Oke, terus kelahiran kelinci. Ya, kelahiran kelinci itu kita lihat ya dipengaruhi oleh ya kelinci dikali rate lahir. Ya, sama dengan tadi dan deposito nih. Kelinci dikali rate lahirnya. Ya, hampir sama dengan deposito tadi. Terus kematian kelinci. Ya. Kematian kelinci ya kita lihat di situ ya. Kita lihat ada hubungan antara kematian kelinci ya dengan kita lihat ada di sini ada rate FOC konsumsi ya. Terus dengan kelinci apa dah? Rate kematian kelinci ya. Kita lihat di situ. Ya. Rate jadi kita lihat ya sama dengan rate kematian kelinci ditambah rate FOC untuk konsumsi ya. Ditambah ya tadi dikali dengan tutup kurung dikali dengan stok kelinci yang ada. Ya. Kalau sudah kita oke. Dah? Sudah masih mengikuti? Pak, maaf saya mau nanya. Ya, ya. Yang mana? Saya kelincinya nggak ada ini Pak, initial value-nya. Kenapa ya Pak? Initial value ini, inisial populasi kelinci. Yang nggak ada Pak, cuma ada equation doang. Ini nggak dibuat, inisial populasi kelinci nggak dibuat nih. Ada Pak. Ada, masuk ke sini. Masuk ke kelinci. Oke, kita klik kelincinya. Di sini ada 1, 2, 3, 4 yang di kanan. Iya ada Pak, tapi nggak ada kelinci. Hah? Adanya apa? Cuma inisial, kelahiran, sama kematian. Inisial, kelahiran, kematian. Tapi di sini ada? Ada. Atasnya? Ada Pak. Ada ya, udah nggak apa-apa. Terus initial value-nya saya juga nggak ada Pak, cuma equation doang. Ya. Oh, kamu salah buat. Bukan stok yang dibuat pasti, variabel. Oh ya Pak. Oh, Pak. Kasih Pak. Ya. Oke. Ya. Terus kita klik rate FOC konsumsi di sini, ya. Artinya apa? Berapa persen FOC yang mengkonsumsi kelinci? Misalnya 3% lah ya, kita kali aja 0,03 berarti 3%. 3% yang mengkonsumsi kelinci, ya. 3% dari populasi FOC yang konsumsi kelinci. Oke, kalau sudah di oke saja. Oke, terus Fox food availability.
Ya, kita isi aja misalnya 0,2 ya, ini data simulasi. 20% ya, yang tersedia dari apa kelinci ya. Oke. Terus Fox-nya sebentar, ini ada yang kurang ya. Bisa langsung sih, tapi nanti Anda bingung ya. Saya isi buat dulu. Inisial populasi Fox. Oke, ya. Fox, ya. Fox, tinggal diisi aja inisialnya di sini, yang ada di sini. Inisial populasi. Apps, the following input are used for. Tadi saya nambah. Oh ya. Oke, inisial Fox bener. Ini. Ini ada satu yang masuk kan? Ya, ini ditambahin ya. Dikali dengan Fox food availability. Ini nganggur nih, belum terpakai tadi. Ya, kita klik Fox food availability. Ya, kurung ini yang equation kurung ya. Kan dia isinya defaultnya kelahiran Fox kurang kematian Fox ya di dalam kurung dikali dengan Fox food availability. Ya, initial value-nya inisial populasi Fox. Oke, klik. Inisial populasi Fox-nya ya. Kita isi misalnya apa namanya? Jumlah serigala apa Fox awal itu 20 ekor. Oke. Terus kelahiran Fox ya, standar seperti deposito tadi, Fox kali rate lahir Fox. Ya. Terus kematian Fox ya, kematian Fox itu Fox kali rate mati Fox. Nah, sisanya tinggal rate lahir dengan rate mati Fox saja. Ya, misalnya rate-nya itu 20% kematian apa kelahirannya. Terus kalau kematiannya Fox yang tadi rate lahir Fox 20% ya. Kematiannya misalnya 0,044%. Nah, kematian Fox. Oke. Sampai sini masih mengikuti? Masih, Pak. Oke, udah kisi semua ya, udah putih semua warnanya. Kalau sudah putih semua warnanya, kita simulate. Tak ya. Nah, misalnya.
Oke, sudah semua hasilnya ada? Pak, mohon maaf ketinggalan Pak, yang bikin gambar-gambar di sampingnya itu gimana ya Pak? Gambar-gambar di samping. Oke, oke. Oke, gini caranya. Saya hapus dulu deh. Klik Windows, terus Control Panel, ya. Terus klik New, ya. Klik New, sudah. Nanti muncul seperti ini. Ya, nah name itu kita bisa isi kelinci dengan Fox. Nih, hubungan antara kelinci dengan Fox. Title-nya juga sama, kelinci dengan Fox. Terus ini kelinci, kita klik aja cell. Ya, muncul. Jadi kita pilih aja langsung kelinci. Gitu. Ya. Terus Fox, kita pilih cell juga. Fox. Oke, terus kelincinya kita centang sini, ya, skalanya untuk kelinci. Oke, kalau sudah kita klik oke. Sudah? Ada pertanyaan untuk yang kelinci Fox? Punten Bapak. Ya. Sebentar Pak, ketinggalan Pak. Kontrol panel saya bentuknya beda ya Pak? Beda. Yang di grafik Pak, grafik. Oh iya. Ini variabel. Begitu kita klik gini nih ya, Windows Control Panel, ini variabel. Oh iya Pak. Kita cari yang Jadi graph. salah menu Pak. Ya, saya lupa. Makasih Pak. Ya, klik yang graph. Klik yang graph, terus kita klik New. Kita klik New, gitu ya. Nanti muncul. Ya, klik New, muncul. Kita isi aja name-nya, misalnya kelinci Fox. Title-nya juga kelinci Fox, misalnya. Samain aja, nggak apa-apa. Nah, terus kita cari variabelnya, kita klik scale untuk kelinci. Ya. Terus selnya satu lagi untuk Fox, kita klik Fox. Nah, kita klik OK. Ya, sampai situ udah oke? Oke, kalau sudah, ya, dia muncul seperti ini, kelinci Fox nanti. Nah, yang kedua kita klik fase ya, kita buat new lagi, new, ya. Kalau sudah yang tadi kita buat fase, new fase ya, namanya fase. Fase itu sebenarnya mencari titik optimal ya, keseimbangan optimal. Ya, kita klik di sininya, x-aksisnya misalnya kelinci, ya, x-aksisnya kelinci, yang di bawah ini selnya kita isi Fox, terus kita OK. Ya, di sini ya, x-aksis selnya kelinci, ininya Fox. Oke. Sudah? Oke. Kalau sudah, ini muncul kayak gini ya, ada 2 di sini kan ya. Muncul 2 di sini. Kalau sudah, klik close aja. Close. Nah, kita klik I/O object. Nih, ada yang digambar sebelah shadow variable, ada I/O object. Kita klik ke sini. Ya. Nah, kita cari output custom graph. Output custom graph. Klik. Nah, apa yang mau kita buat? Nah, tinggal klik ada di sini custom graph. Apa yang kita buat? Nah, kita mau menampilkan kelinci Fox. Kita klik kelinci Fox. Oke. Nah, tinggal taruh. Udah muncul. Ya. Terus kita mau buat apa lagi? I/O-nya sama output custom graph, outputnya fase, kita klik fase, nanti muncul seperti ini yang kanan.
Oke, sudah muncul seperti ini? Sudah Pak, sama Pak. Nah, oke, berarti sudah berjalan. Kita run, simulate, run. Nah, muncul. Ya. Muncul seperti ini. Sebenarnya sih kita bisa kalau mau ini kita klik aja di sini juga bisa nih. Tuh sama aja sih sebenarnya. Sama kan? Ya, sama aja gitu. Cuman enaknya nih langsung tampil tanpa diklik. Ya, jadi kalau kita mau menampilkan dua ini seperti ini, kita klik aja kelinci dengan fog, kita klik tombol shift sambil klik, kita klik grab. Nah, muncul dia. Ya, sama kan, cuman beda warnanya kebalik aja. Ya, kita lihat di sini ya. Jumlah kelincinya awalnya meningkat, tapi lama-lama makin habis. Kenapa? Karena terjadi peningkatan fox di sini. Ya, sampai titik ini akhirnya habis kelincinya. Ya, foxnya meningkat sampai sebatas ini. Ya. Karena ini model sederhana, makanya saya belum pakai VLOOKUP. VLOOKUP itu untuk mencari keseimbangan dari serigala. Ya, jadi saya belum nggak usah berikan dulu lah. Anda buat yang sederhana dulu aja. Ya. Nah, kita lihat di sini ya. Ini kan titik optimalnya nih, ya. Titik optimalnya. Kita lihat di sini ya. Ya. Terus kita lihat di sini pace plane-nya. Ya, kita lihat. Ini. Nih, kita klik kelinci dengan fox ya. Kita lihat di sini. Itu terlihat tuh. Ya, pada saat jumlah kelinci dengan jumlah fox sama-sama 35, maka dia habis. Ya. Oke. Ya, kalau kita rubah ke tahun berapa? Ya, 25 tahun, kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini. Kita lihat ya data ini, kita klik tabel time ya. Pada saat foxnya 20, kelincinya 1000. Ya, naik karena memang kelinci naik karena memang rate pertumbuhan kelinci masih jauh lebih besar daripada pertumbuhannya fox ya, makin naik. Makanya dia kurvanya tadi agak naik di awal-awal. Tapi kita lihat di sini mulai berapa ya? Mulai tahun ke ini nih, tahun kelima ya. Pada saat foxnya mencapai 22 ekor ya. Ini masih tinggi. Tapi tahun ke-6 naik lagi ya foxnya, maka kelincinya mulai mengalami penurunan. Ya, terus. Semakin meningkat jumlah foxnya, maka jumlah kelincinya makin lama makin habis. Nah, pada tahun ke-25 ini sudah optimal habis ya, sudah optimal ya, udah nggak bisa lagi. Nah, sehingga apa? Kita lihat di sini 1000 ekor kelinci itu habis untuk 37,6 ekor ya, istilahnya 37,6 ekor ya, kalau kita kali 1000 mungkin jadi 37.000 ekor gitu ya. Ini 11.000 ekor sekian. Itu habis oleh 37,6 ekor fox.
Nah, kita lihat di situ ya. Jadi pace plan-nya ya, kita lihat di sini pace plan-nya 38 ya, 37 sekian dengan 11,8 ya. Ini mirip nih. Coba ini 11,8 di sini ya. Ini pace plan itu artinya titik keseimbangan ya. Titik keseimbangan. Berarti pada saat clinching-nya 11 sekian Fox-nya 37,6 gitu ya. Di sini hampir 38. Itulah titik optimal tuh. Sehingga apa? Kalau lebih dari itu udah habis clinching-nya. Ya, clinching-nya sudah habis. Nah, kalau kita bisa memodelkan run tambahan lagi di sini, ada VLOOKUP untuk apa? Untuk meningkatkan jumlah kelinci, ya. Ini bisa naik lagi gitu, ya. Tapi kalau kita biarkan, nah otomatis apa yang terjadi? Kelincinya akan habis pada saat berapa? Pada saat jumlah Fox 37,6 dan kelincinya 11,8. Nah, kalau Fox-nya bertambah lagi, ya bertambah satu lagi, maka Fox-nya kelincinya sudah punah, gitu, ya. Sehingga apa? Sehingga kalau kita mau sustain, ya, jangan dihabiskan di sini. Ini titik keseimbangan akhir ya. Ini sudah titik keseimbangan pada saat jumlahnya sekian, udah nggak bisa bertambah. Nah, sehingga apa? Kita lebih baik melihat di sini di kondisi sebelum turun. Ini di tahun ke-5. Ya, tahun ke-5. Karena kalau sudah tahun ke-5 dia akan turun gitu. Nah, sehingga kita pertahankan saja di sini jumlah serigalanya. Nah, itulah makanya kadang-kadang di hutan itu ya, di hutan itu dipertahankan dengan apa? Berburu gitu ya. Berburu. Supaya apa? Jumlah pemangsanya jangan terlalu banyak. Kalau jumlah pemangsanya terlalu banyak nanti yang dimangsanya habis gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Oke, sampai situ kurvanya muncul nggak grafiknya? Muncul Pak, sama Pak. Ya, sama ya. Nah, saya rasa sampai situ ya. Itu yang sederhana, kita hari ini yang sederhana dulu aja. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada? Ada bertanya Pak. Ya, silakan Anggra ini. Timetable saya untuk kelinci kok nggak keluar ya Pak? Gimana? Timetable down-nya untuk kelinci tidak terlihat. Ini. Fox. Timetable untuk kelinci, diklik apa ininya, di run dulu sudah, di run. Di run ya, pasti lupa run ya. Di run di simulate, yes. Klik kelincinya, klik kelinci, muncul klik double time. Gitu, diklik kelincinya. Ya, sampai hitam nih, warnanya hitam. Terus double time gitu. Nanti muncul dia. Coba bisa Anggrain? Oh iya, bisa Pak. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Ada Pak, saya Pak. Ya, silakan Bu. Saya masih bingung Pak nih, kapan kita pakai panah yang raw, kapan pakai yang red. Gimana nggak kedengeran panah yang pakai panah yang apa? Kapan kita pakai panah yang raw, kapan kita pakai panah yang red. Oh, jadi gini, kalau kita pakai panah yang red, kita harus punya feedback. Ini kan ada feedback nih. Pertama, kita pakai panah yang red ini ya. Kita harus ada namanya stock variable. Stock variable di sini apa namanya? Level. Ya, jadi dia berhubungan dengan level. Jadi harus ada panah seperti ini, harus ada kotak istilahnya. Ya, keluarnya juga gitu, harus dari kotak keluar. Ya, jadi kita harus panah ini harus digunakan jika berhubungan dengan stok namanya. Ini kan stok. Ya. Yang kotak-kotak itu namanya stok atau level. Tapi kalau biasanya nyebutnya stok gitu. Ya, stok. Nah, jadi wajib kalau misalnya kita menggunakan rate, ini namanya flow ya. Kalau di software lain namanya flow. Ini namanya inflow ya, masuk ke dalam kotak. Ini namanya outflow, keluar dari kotak. Nah, itu harus kalau yang rate ini harus pakai ada stok namanya. Gitu. Karena kalau nggak ada kotak dia nggak bisa jalan, Bugi.
Iya, Pak. Gitu. Nah, terus yang kedua, rate ini ada feedback dari kotak masuk ke dalam. Gitu. Cukup jelas, Bugi? Oke, Pak. Cukup jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, sampai di sini silakan mengembangkan model-model dinamik lainnya. Ya, Anda bisa berkreasi dengan yang rumit gitu ya. Misalnya tadi hutan berhubungan dengan apa sih? Ya, misalnya hutan berhubungan dengan apa? Apakah tanah, apakah apa gitu ya? Atau banjir lah, Pak. Banjir berhubungan dengan apa? Dengan hutan, dengan apa namanya kapasitas air gitu ya, atau berhubungan dengan apa. Nah, kita bisa kembangkan itu semua. Ya, kita bisa kembangkan itu semua, kait mengkait. Ya, kalau kita mau bikin model yang kompleks, kita harus paham tentang yang kita teliti. Ya, kayak ikan, saya paham banget ikan ini dipengaruhi oleh ikan ini dipengaruhi oleh ikan ini. Nah, terus ada nelayan ini berhubungan dengan nelayan yang ini. Nah, itu bisa jadi model yang kompleks, seperti yang contohnya yang tadi. Ya, padahal cuma satu ikan tuna, tapi ada bicara ketahanan ekologis, ada ketahanan ekonomi, ada ketahanan sosial. Nah, kita bisa modifikasi struktur model seperti itu. Ya, nah harapannya nanti Anda bisa mengembangkan model yang lebih kompleks lagi, ya, kompleks lagi. Gitu. Nah, kalau menurut saya ini suatu hal yang menarik, ya, karena kalau dengan model-model yang regresi itu kan sudah terikat tuh, ya, terikat, sehingga kita tidak bisa mengembangkan kapasitas sistem. Ya, kalau dengan model dinamik ini kita bisa mengembangkan kapasitas sistem. Gitu aja sih. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, berarti pertemuannya sampai di sini. Saya nggak mau nyebut kuliah ya atau praktikum, karena kalau kuliah atau praktikum wajib ya. Jadi saya nyebutnya pertemuan. Ya, silakan kalau mau datang gitu istilahnya. Ya, kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat mengerjakan. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam, terima kasih. Mohon di-share ya, Pak, record-nya, Pak. Oke. Kerekam nggak nih? Oh ya, kerekam. Kerekam kok, Pak. Nanti di-share lagi ya, Pak. Oke, siap. Kemarin itu ternyata kenapa telat ngerekamnya? Baik, terima kasih, Bapak. Ya. Oke, saya share nanti ya. Yuk, bye. Baik, Pak. Siap. Ya, baik, Pak. Baik, siap, Pak. Terima kasih. Sama-sama, yuk.